Terkadang, hidayah datang mengetuk hati di saat yang paling sunyi, saat seseorang tengah mencari makna sejati dalam hidupnya. Di balik gemerlap popularitas dan sorotan dunia, 5 sosok terkenal ini menemukan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh ketenaran atau kekayaan, yaitu ketenangan jiwa dalam Islam. Dengan segala pencarian, keraguan, dan akhirnya keyakinan, mereka memeluk agama yang membawa kedamaian dan harapan baru. Kisah perjalanan spiritual mereka bukan hanya menggugah, tapi juga menjadi bukti bahwa cahaya iman bisa hadir di hati siapa saja, dari belahan dunia manapun dan kapan saja. Lamine Yamal Nasraoui Ebana lahir pada 13 Juli 2007 di Esplugues de Llobregat, Spanyol. Dia berasal dari keluarga dengan latar belakang multikultural. Ayahnya yang berasal dari Maroko dan ibunya dari Guinea Equatorial. Yamal merupakan alumni sekolah sepak bola La Masia dan melakukan debutnya bersama tim utama FC Barcelona pada 29 April 2023 saat berusia 15 tahun 290 hari. Hal ini menjadikannya pemain termuda yang pernah bermain untuk Barcelona di La Liga. Pada 8 September 2023, Yamal menjadi pemain termuda yang mencetak gol untuk timnas Spanyol. Saat itu ia baru berusia 16 tahun 57 hari. Ia juga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Euro. Mencetak gol di semifinal Euro 2024 saat melawan Prancis pada usia 16 tahun 361 hari. Bakatnya yang luar biasa telah diakui dengan menyabet berbagai penghargaan termasuk Golden Boy pada 2024, trofi Copa, dan pemain termuda terbaik Euro 2024. Diketahui Yamal adalah seorang muslim yang sangat taat dan menjalankan ibadah puasa selama di bulan Ramadan meskipun jadwal pertandingannya sangat padat. Dia tidak pernah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk melakukan ibadah puasa. Ia juga pernah berpose bersama Lionel Messi dalam kampanye UNICEF saat masih bayi. Sebuah momen yang kini dianggap sebagai pertanda awal dari karir gemilangnya. Mike Tyson tumbuh dalam kekerasan. Sejak kecil, ia kehilangan arah, terlibat dalam kejahatan jalanan, dan berkali-kali ditahan sebelum usia 13 tahun. Ketenaran akhirnya datang saat ia baru berusia 20 tahun. Kala itu ia menjadi juara dunia termuda dalam sejarah tinju kelas berat. Tapi, kekayaan dan ketenaran itu tidak membawanya kepada kebahagiaan. Justru sebaliknya, ia terjerumus dalam gaya hidup yang liar, penuh pesta, obat-obatan, dan amarah yang tak terkendali. Puncaknya terjadi saat ia dijatuhi hukuman penjara pada tahun 1992 karena kasus pemerkosaan. Dunia memandangnya sebagai penjahat, namun di balik jeruji besi itulah perlahan sebuah cahaya mulai masuk ke dalam hatinya. Di dalam penjara Indiana Youth Center, Mike Tyson mulai merenung. Ia mulai mencari makna sejati hidup. Di sanalah ia bertemu dengan Islam. Dalam keheningan penjara, Tyson memeluk Islam dan mengambil nama Malik Abdul Aziz. Ia mulai membaca Al-Quran, melaksanakan sholat, dan belajar tentang kesabaran serta pengampunan. Ice Cube dikenal sebagai seorang pionir musik gangsta rap, pentolan grup legendaris NWA, dan penyampai kritik sosial yang sangat tajam. Lahir dengan nama O.C. Jackson, Ice Cube tumbuh besar di kawasan South Central Los Angeles, sebuah lingkungan keras yang penuh dengan kekerasan geng, diskriminasi rasial, dan kemiskinan. Lirik-lirik awalnya dipenuhi amarah, menyorot ketidakadilan yang dialaminya sebagai pria kulit hitam di Amerika. Pada awal 1990-an, saat ketenarannya meledak, Ice Cube diam-diam memeluk Islam, tapi bukan melalui sorotan media atau pengumuman besar. Ia memilih jalan yang sunyi, pribadi, dan khusyuk.
Ice Cube bergabung dengan Nation of Islam, gerakan yang banyak membantu pemuda kulit hitam menemukan jati diri dan harga diri melalui prinsip-prinsip keislaman. Mahershala Ali, aktor bersuara tenang dan berwajah teduh ini dikenal memukau dunia lewat aktingnya yang dalam. Dari mulai film Moonlight hingga Green Book pada tahun 2000, Mahershala Ali memeluk Islam dan menjadi bagian dari komunitas Ahmadiyah. Ia mengganti nama dari yang awalnya Mahershala Al-Hasbas Gilmore menjadi Mahershala Ali. Perjalanannya menuju Islam bukan karena paksaan, melainkan pencarian pribadi akan kebenaran dan kedamaian jiwa. Mahershala Ali adalah aktor kulit hitam pertama yang memenangkan 2 Academy Awards dalam kategori pemeran pendukung pria terbaik. Pertama kali lewat film Moonlight 2017, lalu Green Book pada tahun 2019. Yang sangat menyentuh adalah ia tetap rendah hati dan selalu menyebut kemenangan ini sebagai bentuk kasih sayang Tuhan atas kerja kerasnya. Pernah suatu waktu dalam karirnya sebagai seorang aktor, Ali secara tegas menolak adegan seksual dalam film yang dibintanginya, termasuk ketika ia bermain dalam film The Curious Case of Benjamin Button. Ia memberitahu sang sutradara bahwa karena keyakinannya sebagai seorang muslim, ia tidak nyaman melakukan adegan seperti itu, dan permintaannya itu sangat dihormati oleh sang sutradara. Lahir dengan nama Cassius Marcellus Clay Jr., Ali dibesarkan di tengah sistem Amerika yang rasis dan penuh diskriminasi. Ketika pemerintah Amerika Serikat memintanya ikut dalam Perang Vietnam, Ali menolak dengan tegas. Ia berkata bahwa dia tidak pernah punya masalah dengan Viet Cong. Tak satupun dari mereka yang pernah memanggil saya dengan hinaan rasial. Sontak penolakannya tersebut membuatnya dicabut dari gelar juara yang didapatkannya. Tidak hanya itu, Ali juga dilarang bertanding selama bertahun-tahun dan nyaris masuk penjara. Tetapi Ali tidak gentar. Ia bertahan demi keyakinannya bahwa nyawa manusia apapun warnanya terlalu berharga untuk dibunuh atas nama kekuasaan. Tidak hanya dikenal sebagai seorang petarung di atas ring tinju, Muhammad Ali dikenal sangat taat dalam memeluk Islam. Diketahui bahwa ia selalu membaca Al-Quran setiap harinya dan bahkan menuliskan puisi-puisi doa untuk anak-anaknya. Pernah dalam suatu misi perdamaian, ia langsung bertemu Saddam Hussein, pemimpin negara Irak saat itu, untuk membebaskan tawanan Amerika, dan itu berhasil. Setelah pensiun, Ali mendedikasikan hidupnya untuk kemanusiaan dan perdamaian. Ia sering mengunjungi anak-anak di rumah sakit, melakukan kegiatan amal, berbicara tentang Islam dengan cinta dan kesederhanaan, dan berdiri tegas di garis terdepan dalam memperjuangkan hak asasi manusia di seluruh dunia.